eh, dari, dari dari satu ikan memang tidak stabil karena mungkin dari sebelah itu beda. Ini kalau untuk yang lain masih warnanya posisi stabil. A, ya. Posisi masih A ya Pak ya. Namun Pak, yang bedanya A dan A plus plus apa Pak? plus itu ditentukan di kadar minyak. Di kadar minyaknya. untuk Oh, Jepang pembedanya di kadar minyak. kadar Ini minyak. untuk pasar Jepang ya Pak ya? Pasar Jepang. Oke. Kalau Harganya juga beda pastinya. beda. Ah. Ada cairannya disinfektisida sehingga semua terjaga, tidak ada kontaminasi yang terbawa. Ya. Jadi airnya juga sudah dilengkapi dengan klorin ya. Urin ya, klorin di situ ya. Ya. Ini adalah kita sekarang di UPI ya, unit pengolah ikan tuna ya Pak ya. Nah, ini milik Bandar Nelayan ya. Ini sama saya adalah pemiliknya Pak Rizky ya. Kita lihat prosesnya dari ketika tuna nanti akan Penerimaan ikannya, Mas. penerimaan ikannya ya, penerimaan ikannya. Kemudian kita lihat bahwa dari sana ini adalah tempat penerimaan ikan ya. Dari tadi bongkar ya. Bisa dimasukkan dulu. Mas, dimasukin aja, Mas. Masukin aja, Mas. Jadi ini fungsi dari tirai ini ya. Ini untuk sebagai penyekat ya, untuk mengurangi dan meminimalisir dari kontaminasi. Itu kita jaga dari proses tadi penangkapan, bongkar, kemudian sekarang masuk ke unit pengolahan ya. Plastiknya ditarik Mas. Nanti di-shot. Oh ya. Ini sih. Biar di tekstur. Nah, ini adalah ikan tuna yang untuk produk fresh ya, untuk produk fresh ya Pak ya. Betul, Pak. Untuk produk fresh dari apa yang sudah ditangkap, yang dihilangkan adalah ini dihilangkan ya Pak ya. Ya, dihilangkan. Dipotong. Siapa lagi Pak? Di Ekornya, sini, ekornya ya. Nah, untuk mengetahui kualitas tuna yang ada, itu nanti ada petugas checker ya, yang akan mengecek kualitasnya ini masuk grade A, grade B atau grade C ya, kan. Petugasnya silakan. Ayo, Pak. Kenapa yang diambil di sisi sini, Pak? Oh, di sini ya, benar. Oke. Oh, jadi ada satu kesepakatan standar pengambilan adalah ya itu di sirip kelima. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bapak ngambil di sini. Ya. Maksimal 6. Ya, oke. Di sini ya. Tuh. Nah, kalau menurut Bapak dari hasil ini, apa yang menjadi penilaian Bapak? Penilaian kami sih masih di B plus. B plus. B plus ya? Belum masuk A ya Pak? Ini agak pecah sedikit. Oh, Kalau ini kan harus level. Oh, ini ada pecahnya dikit, bagi Bapak sebagai checker tadi menyatakan ini adalah B plus. Ya. Nah, satu Kan agak mirip. kita mirip ya Pak. Namun demikian ini adalah satu-satu upaya untuk menilai kualitas di grading berapa ya. Nah, ini ada nanti di sini kan menjadi informasi untuk pengolahan berikutnya ya Pak ya. Ya, ya. Makasih ya. Oh, jadi selain di ekor Pak, dari ekor Malah itu juga di harus seimbang antara kepala dan ekor. Ya. Karena kan kadang-kadang bawah udah drop, atasnya masih bagus. Oke. Masih bagus. Masih. Nah, kalau ini udah Ini masih di atas. kalau diambil di sisi atas ternyata A. Dan ini adalah satu proses yang sebenarnya kejujuran dari para pelaku usaha tuna ini melakukan cek ya, kelas grade-nya berapa. Tadi kalau dilihat dari bawah, dari segi daerah ekor, itu Bapak menyatakan B plus, B plus. ya. Ternyata setelah diambil dari atas, itu kondisinya adalah di A. Ya. Jadi ini masih A ya Pak di Masih sini? kategori A. Masih kategori A, ya, karena tadi B plus dan semuanya.
Itu ya. pun juga harus kanan kiri. Harus kanan kiri Pak ya? Dibalik. Harus dibalik. Oh, oke. Jadi 4 sampel, 4 titik, sampel. 4 titik ya. Nah, silakan Pak. Ini kira-kira berapa kilo Pak kalau di pengalaman Bapak? Oh, ada catat ya Pak? 39 kilo. Masih oke. Ini masih A ya Pak? Jadi sahabat ngebut, kalau saya ngecek ini benar-benar harus teliti, ya kan? Dan harus sesuai dengan standar. Diambil harus 4 ya 4 ya. Dari ekor maksima ke ekor ke-6 diambil ekor ke-6. Kemudian di belakang sirip. Ya, di keteknya itu. Tidak ada rekayasa barang C kita katakan A atau B. Ketahuan di situ Pak ya. Oke, ada. Oke, coba kalau di sini ambil Pak. Wow. Nah, masih bagus ya Pak ya. Ini A, jadi memang ini masuk kategori A ya Pak ya. Jadi sahabat ngebut, proses ini adalah menjadi proses yang harus kita lalui semua. Kita laporkan semua untuk menjaga memberikan nilai grade berapa. Ini kan jadi proses perdagangan. Nah, ini dari pembongkaran, nanti proses berikutnya bagaimana nanti proses berikutnya untuk diolah ya. Diolah. Sehingga grade-nya selalu sama. Ya, bertahan. Ya. Oke. Makasih Pak. Ini Pak biar ada perbandingan gitu. Oh iya, siap. Ini dengan hari dan wilayah terang kami yang sama. Silakan Pak. Apakah sama hasilnya gitu? Wow, bagus. Sama. Ini bagus ya? A ya Pak. Bagus. Masih A. Itu jadi masih kenyal kental ini Pak ya? Ya. Nah, dan warnanya Pak? Warna Warna. bagus, kadar minyak bagus, tekstur masih Oke. Jadi kadar warna warna rata. bagus ya Pak. Tekstur Tekstur masih sekel, ya pecah. masih sekel. Ya. Misalnya nggak pecah ya. Itu kan Terus kemudian Untuk kena kadar lantai, minyaknya masih oke, masih kadar minyaknya dari mana Pak? ini kan basi. alat Kalau cairan. memang ini kan Oke. kering, Ya. kalau memang tidak bisa pasti warna kering. Nah, Kalau bahasa di ikan jake, ya. berlemak gitu ya. oke. Ini lemaknya muncul ya Pak ya? Masih ada ya? Dan setelah sama-sama ditangkap, akhirnya beda. masih A Pak ya? Oke. Ini juga masih sekel, ini masih sekel ini nggak lepas nih, ya. Masih lengket, istilahnya kalau istilah Pak Cekar ini adalah masih sekel, ya. Dibalikin. Ini mungkin lebih bagus lagi kayaknya. Iya, ini lebih dibalikin. Yang ini. Kalau dari kulit ini beda gimana? memang dari kulit karena ini persiapan udah 2 hari yang lalu, kami agak kurang sedikit kan. Oke, ya. Tapi dari daging udah masih bagus ya Pak ya? Masih bagus. Masih kanan kiri dan Oh, kanan kiri masih sekel nih. kalau warna Tuh, oke. kalau saya angkat tuh nggak lepas ya kan? Nah. Oke. Bapak ini kan pengetahuan itu melalui pendidikan apa Pak? Sebagai ceker Pak? Sebenarnya saya dari pengalaman dulu di Oke. Taiwan dari 94. Oh, Bapak pengalaman pernah di sana? Oke. Kita kan sudah terbiasa Oh, ekspor ke Jepang, jadi kita udah tahu yang dibutuhkan Jepang itu seperti apa. Oke. Itu yang dibutuhkan, itu yang kita kirim. Jadi acuan di sana Oh, iya. kita ambil dari pengalaman Bapak ini Betul, masa betul. kerjanya ya, mengetahui sebenarnya pasar Jepang yang diterima yang mana. Oh, iya, Gitu kan ya? seperti. Karena Itu ya kalau, Pak ya? kalau Oke. kita mengirim kualitas yang jelek pun nanti di sana kan dilelang ya Pak. Ya. Iya. Jadi nanti harganya akan ngedrop. Akan Kita ngedrop, tentunya akan tidak drop mau ya, Pak. harganya Oke, ngedrop. siap. Jadi yang kita kirim Nah. itu kualitas yang terbaik. Nanti setelah Bapak cek, nanti baru yang dikirim itu saya dicek. Betul. Oke. Itu. Matinya perusahaan ada di kenceng. Ya betul. Ini fungsinya berat ya Pak ya. Tidak. Yang penjamin kualitasnya kan Pak. Betul. Ya. Ini tadi bilang Ya. yang pertama kan Ya. sedikit ada Ya. ini Ya. warna udah beda aja. Ah, iya ya. Ini kan warna juga beda Tuh. dari yang sebelah. Dia Ini udah yang mulai agak coklat kan. Iya. Kalau yang lain kan masih jernih dia warnanya merah. Iya terang. masih merah-merah jernih ya Pak ya. Ya, merah terang. Ini ya. saya coba dilihat dari sini. Bapak terangkan. Dari satu ikan memang tidak stabil karena mungkin dari sebelah itu beda. Ini kalau untuk yang lain masih Warnanya posisi stabil. A, ya. Posisi masih A ya Pak ya. Namun Pak yang bedanya A dan A plus apa Pak? plus itu ditentukan di
kadar minyak. Di kadar minyaknya. Iya, untuk Oh, Jepang pembedanya di kadar minyak. kadar Ini minyak. untuk pasar Jepang ya, Pak ya? Pasar Jepang. Oke. Kalau- Harganya juga beda pastinya. Beda. Jadi kita berusaha semuanya supaya kualitas tuna itu adalah kualitas yang terbaik. Terbaik. Ya. Kita berusaha semua lini harus bekerja sama Siap. untuk mendapatkan itu. Ya. Itu saya dari Ngebut satu pembelajaran bagaimana mengecek kualitas ikan tuna. Cekel berfungsi sangat penting ya. Ini ada pastinya cekel ini dari pengalaman, mungkin dari sertifikasi dan semuanya nanti akan menjadi satu penanda kapasitas beliau. Ya. Sahabat Ngebut, kita sekarang lihat hasil olahan tuna ya. Di sini ada beberapa jenis Pak Riki, nanti mohon diinformasikan bahan baku yang digunakan untuk olahan ini yang tadi saya lihat dari cek tadi itu adalah grade A, grade B atau bagaimana? Biasanya yang tidak diekspor ke Jepang itu kami olah kembali, kita potong berubah bentuk, Ya. nanti ada menjadikan hasil-hasil seperti yang ini. Di sini ada loin, ada saku, ada gromit, dan ada cube. Ada cube. Nah. Oke. Nah, menurut informasi bahwa olahan seperti ini juga ada yang di carbonize lah itu ya. Betul, di CO. Di Karena CO, ya. di CO ini ketentuan di Amerika itu masih memperbolehkan CO. Oke. Nah, kalau di Uni Eropa itu tidak diperbolehkan. Jadi ini diperuntukkan untuk pasar Amerika. pasar Amerika, betul, Di Pak. sahabat Ngebut memang berbagai macam produk ada ya kan. Kemudian salah satu strategi dari Pak Riki ini adalah untuk pasar Amerika. Betul, Pak. Maka di sini ada karbonat. Kalau di karbonat itu juga warnanya masih cerah ya Pak ya? Cerah, ya. Cerah dan semuanya. Nah, dari berbagai ini tadi saya mohon yang tidak diterima di pasar Jepang tuna karena satu syarat tertinggi di sana Pak ya. Betul. Itu yang sudah ditangkap pun juga diupayakan untuk mendapatkan pasar, ya kan? Betul. Pasar yang capai atau yang ditargetkan oleh hari ini adalah pasar Amerika. Ya. Pasar Amerika ini produknya. Ini adalah namanya apa Pak tadi? Saku, ini namanya saku. Ikan saku. Saku. Saku ya. Ya. Ini untuk apa Pak kalau di sana? Biasanya dipakai di restoran itu untuk sashimi. Ini untuk sashimi di Amerika ya. Betul, Pak. Nah, kemudian kalau yang ini Ini namanya ground meat. ground meat. Itu Bedanya daging. apa ini sama ini? Kalau yang ini kan dia daging yang sudah kita grinding ya. Oke. Kita giling ya. Sudah digiling nih ya. Digiling. Nah, ini produknya. Dadu dia kan kayak gini-gini ukurannya. Berbentuk dadu. Biasanya orang bikin salad, bikin apa. Ya. Cup ya. Nah, ini Ini loin. loin. Jadi ini yang untuk loin pasar ini apa nih Pak? sama juga semua. Untuk sama. restoran juga? Semua restoran. Ini semua restoran? Semua restoran. Oke, ya. Ya, dari produk yang pengalaman Bapak yang masuk ke pasar mana? Pasar Jepang, dan untuk di produk seperti ini prosentasenya berapa? Dari hasil tangkapan-tangkapannya? Tergantung sebenarnya. Kalau kadang-kadang kita ekspor ke Jepang itu kalau lagi bagus ya, Hah? mungkin bisa masuk 20%, 30% ya kan. Ya sisanya itu kita pasarkan ke Amerika. Ke Amerika. Iya kan. Itu dari strategi pemasaran Bapak ya Pak ya? Betul, Pak. Ya. Kita sahabat Ngebut, dari semua produk tuna yang ditangkap dipilah kualitasnya di mana tujuan ekspornya sesuai dengan negara yang meminta dengan standar mereka. Bagi yang tidak produk yang tidak di Jepang karena standarnya paling tinggi, maka salah satu strategi pasarnya adalah ditujukan ke pasar Amerika yang sudah diolah seperti ini. Gitu Pak ini. Ya dengan kita mengolah seperti begini kan kita membuat added value namanya. Added value ya. Ya, jadi kita menambahkan nilai kepada ini Ya. dan kita bisa jual ke Amerika itu masih dengan nilai yang tinggi. Ya. Ini pasar dalam negeri masuk nggak Pak? Dalam negeri masuk juga, cuman demand-nya masih belum terlalu banyak, ya kan? Karena pengenalan tuna ini memang harus kita lebih kita lebih gencarkan ya, Ya. dengan perhotelan, restoran ini. Ya. Jadi saya rasa itu penting juga. Ya. Jadi sosialisasi, pengenalan dan promosi untuk pasar domestik perlu kita Betul, tingkatkan betul, ya, Pak Pak. ya. Ya. Makasih. Ya, terima kasih Pak.